Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Audi Ngantung, di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat Anugerah yang Tuhan Yesus berkati, pada saat ini saya ingin kita mengambil kesempatan untuk bisa belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang sifat-sifat dari Allah. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kami mendapatkan kesempatan untuk terus mengambil bagian di dalam memahami firman-Mu. Saat ini kami akan belajar bersama, karuniakan hikmat bagi kami, agar firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang diberkati Kristus, pada saat ini, mari kita bersama-sama belajar tentang sifat yang dimiliki oleh Allah. Kalau pada minggu lalu kita belajar tentang Allah itu Maha Tahu, maka pada saat ini mari kita belajar tentang sifat Allah yang lain, yaitu Allah itu Maha Hadir. Di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12, kita akan melihatnya lebih jauh untuk memahami bagaimana keberadaan Allah yang menunjukkan bahwa Dia itu Maha Hadir. Kalau kita sebagai manusia, kita dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu. Saat ini kita berada dalam kondisi atau di tempat seperti ini, berarti kita tidak berada di tempat lain karena kita memiliki keterbatasan. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah itu Maha Hadir, sehingga Dia boleh berada pada tempat yang berbeda-beda pada saat yang bersamaan. Dia boleh tetap ada karena sifat yang Dia miliki sebagai Allah Maha Hadir. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?" Ayat ini menunjukkan bahwa Raja Daud mengungkapkan bahwa dia tidak mungkin dapat melarikan diri dari Tuhan. Kemanapun dia pergi, ada Allah yang berada di sana. Tidak mungkin melarikan diri dari Tuhan. Jadi kalau pemahaman kita minggu lalu berbicara tentang Allah itu Maha Tahu, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita buat pasti Allah ketahui. Dan pada saat ini kita kembali dapat melihat bahwa Allah itu Maha Hadir. Kemana aku dapat pergi? Kemana aku dapat menjauhi Engkau? Kemanapun, dimanapun aku berada, di situ Engkau ada. Itu pernyataan di dalam Mazmur 139 ayat 7 yang menunjukkan bagaimana keyakinan yang dimiliki oleh Raja Daud tentang Allah yang dia sembah, bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang Maha Hadir. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jadi ayat ini menunjukkan bagaimana tidak ada tempat yang dapat dituju oleh siapapun yang mau melarikan diri dari Allah. Karena Allah pasti ada di sana. Tidak ada tempat untuk melarikan diri dari Tuhan. Karena Tuhan itu pasti hadir di sana. Ada di sana. Karena Dia adalah Maha Hadir. Jadi kemana aku dapat lari? Itu kata Daud. Tidak ada tempat. Bahkan aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati pun Engkau ada di sana. Jadi keberadaan Allah menunjukkan bahwa Dia ada di mana-mana. Dia ada di semua tempat di mana anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang meyakini Dia sebagai Allahnya, mendapatkan pemeliharaan, mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Ayat yang ke-9, firman Tuhan kemudian menyatakan, "Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku." Syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita memiliki
Allah seperti yang dimiliki, diyakini oleh Raja Daud. Tempat di mana kita pergi, di ujung dunia pun, firman Tuhan berkata, tangan Tuhan dapat menuntun. Tangan Tuhan senantiasa memegang kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan yang senantiasa dapat dirasakan oleh setiap orang yang percaya, karena Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang. Dia ada untuk memelihara. Dia ada untuk menuntun. Dia ada untuk memegang tangan kita. Dalam segala pergumulan kita, dalam segala keberadaan kita, mari kita meyakini bahwa kita punya Allah yang maha kuasa. Allah yang maha hadir, yang kemudian memelihara kita, menuntun kita. Dia menyertai keberadaan kita dimanapun kita berada. Jadi jangan khawatir pada saat kita menghadapi apapun juga di dunia ini. Pada saat kita dihadapkan pada persoalan, pergumulan apapun, tangan Tuhan senantiasa ada menjangkau keberadaan kita. Itu yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan dalam ayat yang 10. Jadi juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jaminan yang dinyatakan di dalam kebenaran firman ini. Daud mempunyai keyakinan yang begitu kuat tentang Allah yang dia percayai. Kemanapun dia pergi, ada tangan Tuhan yang memegang. Kemanapun dia pergi, ada tangan Tuhan yang menuntun hidupnya. Itulah sebabnya hal yang terpenting yang harus terjadi di dalam kehidupan manusia adalah punya hubungan dengan Tuhan. Punya hubungan dengan Allah yang maha hadir. Agar supaya setiap kita yang sudah mempercayai dia sebagai penebus kita, sebagai juru selamat kita, kita berada dalam pengawasannya. Kita berada dalam tuntunannya. Tangannya senantiasa menjangkau keberadaan kita, menuntun kita di setiap pergumulan kehidupan kita. Jadi saya mengingatkan kembali pada saat ini, kita dapat mengoreksi kembali kehidupan kita. Apakah kita sudah mempercayai Yesus sebagai Allah yang maha hadir? Apakah kita sudah mempercayai dia sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita? Bukankah Alkitab berkata, semua manusia sewajarnya dicampakkan ke lautan api karena berdosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia mendapatkan status yang baru, menjadi anak Allah, dan memiliki jaminan bahwa dia berada dalam tuntunan Tuhan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi. Tuntunan Tuhan, tangan Tuhan senantiasa menjangkau keberadaan hidupnya, sehingga boleh merasakan ketenangan, boleh merasakan keamanan, karena berada dalam pengawasan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada kegelapan di dalam Tuhan. Allah yang maha hadir ini adalah Allah yang terang dunia, sehingga menerangi seluruh keberadaan hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak ada kegelapan. Walaupun Daud berkata, jika aku menyatakan bahwa biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Firman Tuhan berkata, terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Jadi bagi manusia bisa terjadi kegelapan itu, tetapi bagi Allah yang maha hadir tidak. Karena dia adalah Allah, pencipta segala sesuatu. Ayat yang ke-12 mengingatkan kita tentang keberadaan di mana dia adalah terang. Di dalam kitab Injil sudah dinyatakan bahwa akulah terang dunia.
Dia menerangi kehidupan dunia dari segala dosa. Sehingga setiap orang yang mengalami kegelapan karena dosa boleh mendapatkan kehidupan terang, boleh dibebaskan, boleh diterangi hatinya, boleh diterangi kehidupannya, dibebaskan dari ancaman maut karena dosa, karena dia meyakini bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia, berkorban bagi manusia, mengerjakan tuntas penyelamatan bagi manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, Alkitab berkata, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya pada saat ini, mari kita mengoreksi diri kita. Benarkah kita sudah meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kita? Seandainya belum, bukalah pintu hati. Terimalah Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamatmu. Dan jika kita sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kita, maka kita memiliki jaminan bahwa Allah yang Maha Hadir akan senantiasa menuntun kita, akan senantiasa memegang tangan kita di dalam segala situasi yang kita hadapi, dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Berharaplah senantiasa kepada Tuhan, karena Tuhan itu ada dimanapun kita berada. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan belajar tentang salah satu sifat yang Engkau miliki, yaitu Engkau Maha Hadir. Engkau berada di mana-mana, Engkau menuntun kami, memegang tangan kami, dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin.